Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih ada di bab 5, ayo membilang sampai dengan 20. Dan dalam video ini kita ada di bagian B untuk mengerjakan soal evaluasi. Adik-adik, video ini tentunya untuk matematika kelas 1, kelas A pada kurikulum Merdeka. Nah adik-adik, kakak juga mengambil referensi untuk video ini dari buku sumber, yakni buku matematika kelas 1 kurikulum Merdeka. Nah, sudah siap mengerjakan soal evaluasinya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita lanjut belajar atau mengerjakan soal evaluasinya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki akan kepahaman terhadap ilmu yang kita pelajari dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nah adik-adik, kita akan mengerjakan soal evaluasi pada bab 5, ayo membilang sampai 20. Nomor pertama, hitunglah banyak benda berikut ini, tulislah hasilnya. Nah adik-adik, pada bagian A ini ada gambar mobil. Kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Silahkan adik-adik hitung terlebih dahulu dan tuliskan jawabannya. Kira-kira jawaban adik-adik berapa ya? Coba kita kerjakan bersama-sama. Kita hitung dulu yuk berapa banyak mobilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 mobil. Kita tuliskan yuk bagaimana lambang bilangan dari 12. Kita tuliskan di sini. Nah, jadi banyak bendanya, yakni mobilnya ada 12. Dan kita telah menuliskannya di bagian ini. Apakah jawaban adik-adik betul? Semoga jawaban adik-adik juga betul ya. Nah, masih dalam soal nomor 1. Pada bagian B ada beberapa gambar sepeda. Silahkan adik-adik hitung berapa jumlah sepedanya. Kakak akan kasih waktu untuk adik-adik menghitung terlebih dahulu. Nah adik-adik, ternyata jawabannya adalah, coba kita kerjakan dulu bersama-sama. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata ada 14 sepeda. Kira-kira kalau dituliskan lambang bilangan dari 14, bagaimana ya? Lambang bilangan dari 14 adalah sebagai berikut. Nah ini adalah lambang bilangan dari 14. Dan sekarang jumlah sepedanya ada 14. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah bisa menghitung dan menuliskan hasil dari benda yang kita hitung? Semoga adik-adik dapat memahami dan mengerjakan soal seperti nomor 1 ini ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, isilah titik-titik berikut ini. Nah, di sini ada pasangan bilangan. Ada 10 dengan 5, kira-kira kalau digabungkan hasilnya berapa ya?
Nah, kemudian ini ada 8 ditambah 10, kira-kira berarti hasilnya berapa ya? Silahkan adik-adik hitung atau pikirkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, mari kita hitung bersama-sama. 10 dengan 5, jika digabungkan maka hasilnya 15. Sehingga 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian 8 ditambah 10. Berarti 10-nya kita tulis di mana adik-adik? 10-nya kita tulis di sini. 10. 8 dengan 10. 8 dengan 10 hasilnya berapa ya? Hasilnya 18. Sehingga 8 ditambah 10 menjadi 18. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mengerjakan soal nomor 2. Yakni 10 ditambah 5 menjadi 15 dan 8 ditambah 10 menjadi 18. Coba kita lihat soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian A ada beberapa kelereng dan pada bagian B ada beberapa kelereng dalam kantong. Kira-kira berapa ya jumlah seluruh kelerengnya? Adik-adik bisa menebak terlebih dahulu atau mengira-ngira kira-kira berapa ya banyak kelerengnya, dan adik-adik juga bisa tuliskan hasil perhitungannya. Begitu pula untuk yang B. Silahkan adik-adik tebak dan hitung berapa benarnya banyak kelerengnya. Silahkan adik-adik bisa tebak terlebih dahulu dan hitung berapa sebenarnya jumlah kelereng yang ada pada masing-masing kantongnya. Untuk bagian A, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata pada bagian A ada 12 kelereng. Tadi adik-adik menebak berapa ya sebelum adik-adik coba menghitungnya? Misalkan ada yang menebak 10, 9, 11, silahkan adik-adik tulis di bagian tebakanku. Dan hasil perhitungannya yakni 12. Coba kita hitung bagian B. Sebelum kita hitung kira-kira ada yang menebak berapa ya untuk banyaknya kelereng pada kantong yang B? Apakah ada yang menebak 15, 12, 13, atau 16? Silahkan adik-adik tebak berapa jumlah kelereng yang ada. Ternyata setelah kita hitung hasilnya adalah yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Setelah kita hitung ternyata ada 18 kelereng. Jadi pada bagian A ini ada 12 kelereng dan pada bagian B ada 18 kelereng. Sedangkan hasil tebakannya silahkan adik-adik tuliskan sendiri. Adik-adik bisa menebak 10, 11, sesuai dengan perkiraan adik-adik sendiri. Nah, kita akan coba lihat soal berikutnya. Nah, nomor 4. Lengkapi urutan berikut ini. Ada yang masih ingat kira-kira ini materi apa ya? Betul sekali, ini mengenai menghitung maju dan mundur. Kalau menghitung maju tentunya dimulai dari angka yang lebih kecil. Sedangkan menghitung mundur dimulai dari angka yang lebih besar. Di sini ada 15, kemudian titik-titik 17, titik-titik 20. Berarti semakin besar ya adik-adik, ini berarti termasuk menghitung maju. Setelah 15 kira-kira diisi angka berapa ya? Silakan adik-adik pikirkan terlebih dahulu. Nah adik-adik, jawabannya adalah setelah 15 yakni 16, kemudian 17, setelah 17, 18, setelah 18, 19, setelah 19, 20. Jika kita coba berhitung maju, maka kita mulai dari 15, 16, 17,
18, 19, 20. Nah, kita telah menghitung maju. Nah, coba kita lihat pada bagian berikutnya. Masih soal nomor 4, pada bagian B kita juga akan mencoba mengisi titik-titik yang kosong ini dengan angka yang tepat. Di sini ada 18, kemudian titik-titik 16, 15. 16 ke 15 semakin kecil ya adik-adik. Begitu pula 18 ke 16. Berarti ini termasuk menghitung mundur. Nah, kira-kira di sini diisi angka berapa ya? Begitu pula yang ini dan yang ini. Coba adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, ternyata setelah 18 adalah 17. Setelah 17, 16. Setelah 16, 15. Setelah 15, 14. Setelah 14, 13. Coba kita hitung mundur bersama-sama. 18, 17, 16, 15, 14, dan 13. Ya, kita telah mengerjakan soal nomor 4 mengenai menghitung maju dan menghitung mundur. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, soal nomor 5. Hitunglah dan isi tabelnya. Nah, ini berkaitan dengan puluhan dan satuan atau nilai tempat. Jadi adik-adik bisa hitung terlebih dahulu sampai dengan 10, dan jika ada sisanya dan sisanya tidak sampai dengan 10, maka sisanya termasuk satuan. Nah, nilai tempat 14 sama dengan, coba kita hitung dulu ada berapa seluruh pensilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 pensil. Kemudian sisanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi setelah 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 pensil. Ada berapa puluhan adik-adik? Ternyata yang sampai 10-nya ada 1. Maka terdapat 1 puluhan. Dan satuannya yang sisanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sehingga nilai tempat 14 yakni 1 puluhan dan 4 satuan. Apakah adik-adik dapat memahaminya? Jadi adik-adik bisa hitung dulu sampai dengan 10. Berarti kalau sampai dengan 10 itu termasuk puluhan. Dan jika sisanya tidak sampai dengan 10, maka itu adalah satuan. Soal bagian B. Di sini ada beberapa telur. Silakan adik-adik tentukan ada berapa puluhannya dan berapa satuannya. Coba kita hitung dulu yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 telur dan sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kalau kita jumlahkan 10 dengan 6 adalah 16. Berarti yang puluhannya yang sampai dengan 10 ada 1 puluhan. Dan sisanya ada 6. Berarti 6 satuan. Sehingga nilai tempat 16 terdiri dari 1 puluhan dan 6 satuan. Nah, apakah adik-adik memahaminya? Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Coba kita lihat ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, ini tentang membandingkan bilangan. Ada beberapa kepik di gambar A dan beberapa kepik di gambar B. Nah, jumlah kepik di gambar A lebih titik-titik dari gambar B. Dan jumlah kepik di gambar B lebih titik-titik dari gambar A. Kira-kira jumlahnya lebih apa ya? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Silahkan adik-adik pilih jawabannya. Nah adik-adik, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menghitung dulu jumlah kepik di gambar A. Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Ada 13 kepik. Dan untuk di gambar B ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kepik di gambar B. Sedangkan di gambar A ada 13 kepik. Tentunya 13 dengan 11 lebih banyak 13 ya. Jadi jumlah kepik di gambar A lebih apa adik-adik? Lebih banyak. Dan jumlah kepik di gambar B lebih sedikit. Nah, jika adik-adik kesulitan untuk membandingkan antara 13 dan 11, adik-adik seperti biasa dapat memasangkan terlebih dahulu. Mari kita coba pasangkan bersama-sama. Kepik pertama kita pasangkan dengan kepik pertama. Kepik kedua dengan kepik kedua. Kepik ketiga dengan kepik ketiga. Kepik keempat dengan kepik keempat. Kepik kelima dengan kepik kelima. Kepik keenam dengan kepik keenam. Kepik ketujuh dengan kepik ketujuh. Kepik kedelapan dengan kepik kedelapan. Kepik kesembilan dengan kepik kesembilan. Kepik ke-10 dengan kepik ke-10, kepik ke-11 dengan kepik ke-11. Ternyata masih ada 2 kepik yang tidak memiliki pasangan, yakni di gambar A. Sehingga gambar A jumlah kepiknya lebih banyak, dan gambar B jumlah kepiknya lebih sedikit. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Nah, kita akan coba kerjakan soal nomor 7. Perhatikan bilangan berikut ini. Ada 18, 10, 13. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil kira-kira yang mana ya? Dan urutan bilangan dari yang terbesar kira-kira yang mana dulu ya? Silakan adik-adik pilih terlebih dahulu. Nah, adik-adik, setelah kita pikirkan, maka kita coba jawab bersama-sama. Urutan bilangan dari yang terkecil. Di sini ada 18, 10, 13. Yang paling kecil yang mana adik-adik? 10. Setelah 10, 13, dan setelah 13 adalah 18. Sehingga urutan bilangan dari yang terkecil adalah 10, 13, 18. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah angka sebaliknya adik-adik, yakni 18, 13, dan 10. Ini adalah jawabannya. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 10, 13, 18. Urutan bilangan dari yang terbesar, yakni 18, 13, dan 10. Nah, soal nomor 8. Perhatikan soal cerita berikut ini. Adi memiliki 13 bola. Asep memiliki 11 bola. Ujang memiliki 10 bola. Siapa yang memiliki bola paling banyak? Siapa yang memiliki bola paling sedikit? Urutan banyak bola dari yang paling sedikit. Kira-kira siapa ya yang memiliki bola paling banyak? Apakah Adi, Asep, atau Ujang? Silahkan adik-adik pilih terlebih dahulu jawabannya. Nah adik-adik, yang paling banyak memiliki bola tentunya adalah, coba kita bandingkan terlebih dahulu. 13 dengan 11 lebih besar mana adik-adik? 13. 13 dengan 10 lebih besar 13. Sehingga 13 bola adalah bola yang paling banyak, yakni bola milik Adi. Sehingga yang memiliki bola paling banyak adalah Adi. Dan yang memiliki bola paling sedikit, yakni coba kita bandingkan 13 dengan 11 lebih sedikit mana? 11 ya. Dan 11 dengan 10 masih lebih sedikit 10. Dan 11 dengan 10 ternyata lebih sedikit 10. Sehingga yang paling sedikit adalah milik Ujang. Dan urutan banyak bola dari yang paling sedikit, yakni ada 10 bola milik Ujang, dan 11 bola milik Asep, dan 13 bola milik Adi. Sehingga Adi yang paling banyak, Ujang yang paling sedikit.
Nah, semoga adik-adik dapat memahami soal cerita nomor 8 ini. Nah adik-adik, alhamdulillah kita telah mengerjakan soal evaluasi pada bab kelima ayo membilang sampai 20. Nah, pada bab 5 ayo membilang sampai dengan 20, kita telah belajar apa saja ya? Nah, jika adik-adik masih ingat, kita telah belajar menghitung, membaca, dan menulis bilangan, kemudian menghitung maju dan mundur, belajar mengenai nilai tempat sampai dengan 20, dan membandingkan bilangan. Semoga adik-adik dapat memahami materi pada bab kelima, ayo membilang sampai dengan 20, mulai dari menghitung, membaca, dan menulis bilangan, menghitung maju dan mundur, belajar nilai tempat, dan membandingkan bilangan. Bagi adik-adik yang belum belajar atau menonton videonya, adik-adik bisa tonton videonya di video-video berikutnya. Maaf, bagi adik-adik yang belum menonton video-video mengenai materi ini, adik-adik bisa tonton video-video tersebut di video yang ada di channel ini. Nah adik-adik, demikianlah soal evaluasi pada bab kelima, ayo membilang sampai dengan 20. Kita telah coba kerjakan bersama-sama ya. Selamat adik-adik telah belajar dan mencoba mengerjakan soal evaluasinya. Semoga adik-adik semakin dapat memahami materi mengenai ayo membilang sampai dengan 20. Setelah kita belajar atau mengerjakan soal evaluasi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi segala kejelekan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Semoga adik-adik menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak yang pintar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.